Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah wa taufik, dan tentunya juga nikmat dakwah, nikmat tarbiyah, sehingga kita dengan kenikmatan dari Allah tersebut bisa senantiasa istiqomah melaksanakan tugas-tugas sebagai Abdullah, tugas-tugas sebagai Khalifatullah, dan tugas-tugas sebagai ad-du'at ilallah, para dai yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita hadir berkumpul saat ini di tempat ini. Salawat dan salam, salawat dan surah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berharap benar-benar menjadi umat yang setia mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam urusan ibadah, urusan akhlak, tapi juga tentu dalam kerja-kerja dakwah Rasulullah yang jalannya sulit, berliku, penuh dengan tantangan dan rintangan. Kalau dengar inna islau rumah bagus. Jadi kita mencontoh, meneladani dalam akhlak kepribadian, dan termasuk diujungkan jalan dakwah yang sulit, yang berliku di dalam
daerah beliau dalam Islahul Ummah. Itu bisa diriwayat. Saudara sekalian, ada hadis yang menjadi nubuat Rasulullah SAW. Artinya dulu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat tentang sesuatu yang akan terjadi kemudian. Jadi kalau ramalan Nabi itu pasti benar dan disebutnya adalah nubuah. Manusia secara akidah tidak boleh iddi'a'ul ghaib, mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, termasuk hal-hal yang akan terjadi kemudian. Tapi Nabi diberikan sesuatu kelebihan yang namanya nubuah. Nubuah itu dari kata naba'ah, yang bahu, nabaun yang berita, nabiun ya, pembawa berita. Jadi berita dari Nabi itu hakikatnya berita dari Allah, termasuk info-info yang Rasul sampaikan kepada para sahabat tentang hal yang akan terjadi kemudian. Itu wajib diimani. Rasulullah bersabda, ini hadis ini di kalangan para aktivis sebetulnya hadis yang viral, ya, yang sudah tenar. Yusiku an tatada'a alaikumul umam, akan terjadi nanti. Ini dulu Rasul berkata kepada para sahabat, akan terjadi nanti umat-umat yang lain itu menggerogoti kalian. Jadi umat yang lain akan menggerogoti kalian. Kama tatada'al akalatu ala qas'ati, seperti orang yang makan menyomoti makanan di dalam hidangannya. Jadi Rasul mengatakan, jadi suatu saat umat Islam itu akan digerogoti oleh umat yang lain seperti orang yang makan menyomoti makanan di dalam hidangannya. Artinya menggambarkan umat Islam itu tidak berdaya, umat Islam itu lemah, umat Islam itu terhina. Rasul mengatakan itu. Kalau para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah saat itu di mana umat Islam lemah, umat Islam tidak berdaya, jumlahnya itu sedikit? Qala Rasulullah menjawab, lah, bal antum kasirun, tidak, kalian jumlahnya tidak sedikit, tapi kalian jumlahnya banyak. Jumlah kalian mayoritas, jumlah kalian dominan secara kuantitatif. Walakinnakum busaun, tapi kualitas yang banyak itu busaun, seperti buih. Jadi kalau kuantitasnya dominan, tapi dari sisi kualitas rapuh, lemah, seperti buih di lautan. Busaun kan busa isai. Jadi itu Rasul menggambarkan seperti itu. Walayat bufanna min qulubi aduwikumul ru'am, Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Jadi orang musuh-musuh Islam itu nggak takut kepada Islam. Oleh Allah dicabut rasa takut mereka dari Islam. Kenapa? Karena umat Islamnya lemah,
Umat Islamnya tidak berdaya. Jumlahnya sih dominan, kuantitasnya dominan, tapi kualitasnya seperti ini, sehingga musuh tidak takut. Musuh tidak gentar menghadapi umat Islam. Kenapa demikian? Karena di ujung hadis itu, di kalangan umat Islam oleh Allah ditanamkan, umat Islam terjangkit penyakit yang namanya al-wahn. Qalu wa mal wahn ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahai Rasulullah, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi umat Islam terjangkit penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Maka kita suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, minal jubni, minal ajzi wal jubni. Kita berlindung kepada Allah dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada berlindung dari al-jubni wal bukhl. Al-jubni itu sifat pengecut. Kenapa pengecut? Tadi karena karahiyatul maut, karena takut mati. Takut mati jadi pengecut, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, ya, takut resiko memegang kebenaran, takut sengsara berada di dalam kebenaran. Itu kita berlindung minal jubni wal bukhli, dan berlindung dari sifat bakhil. Kenapa bakhil? Karena hubud dunia, karena cinta dunia. Orang kalau cinta dunia pasti dia akan bakhil, pasti dia akan menjaga hartanya dari pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita suka berdoa. Nah, itu adalah penyakit wahan dari al-jubn, disebabkan karena takut mati. Kemudian al-bukhlu disebabkan karena hubud dunia. Nah, yang diramalkan Rasul itu sekarang sudah terjadi. Umat Islam sekarang sedang ada dalam kondisi kemunduran. Dulu Islam itu jaya, Islam itu sulit dikalahkan, Islam itu ditakuti. Rasulullah setelah perang Ahzab itu di mana kaum muslimin diperangi oleh kafir Quraisy bersatu dengan orang-orang Yahudi di Madinah, ya, dan didukung juga dengan bangsa-bangsa Arab di sekitar, ya, jazirah Arab. Jadi digempurlah Rasulullah dengan kekuatan multi, bukan orang Quraisy saja, ya. Tapi Allah memberikan kemenangan. Dan setelah perang Ahzab dimenangkan, Rasul mengatakan kita tidak akan pernah dikalahkan lagi. Begitu, kita tidak akan pernah dikalahkan lagi. Dan setelah itu Islam diberikan kemenangan, futuhat, ya. Jadi Islam itu menjadi kekuatan yang disegani. Peperangan senantiasa dibenangkan, walaupun jumlahnya sedikit, tapi Allah suka memberikan kemenangan. Islam dulu pernah, kenapa dulu Islam jaya? Karena umatnya memegang teguh Islam. Karena umat memegang teguh Islam, Islamnya kuat, kaum musliminnya kuat, sulit dikalahkan, bahkan orang lain gentar. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
Kita harus mempersiapkan kekuatan. Buat apa kekuatan? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan itu supaya musuh itu gentar, musuh itu takut, mau ngapa-ngapain umat Islam itu takut. Sekarang dalam kondisi apa yang diramalkan oleh Rasulullah, umat yang lain menggerogoti umat Islam dan umat Islam tidak berdaya. Kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Islam yang telah membesarkannya. Umat Islam meninggalkan Islam yang telah memuliakannya. Kata Umar bin Khattab, a'azzanallahu bil Islam. Allah sudah memuliakan kami dengan Islam. Mahma ibtaghainal izzata siwahu. Kalau kita mencari kemuliaan dari selain Islam, adallanallah, Allah pasti akan menghinakan kita. Sejarah umat Islam kekuasaan ketika menyimpang jauh dari kebenaran, maka dia akan runtuh. Dinasti Umayyah digantikan oleh Abbasiyah karena kekecewaan yang menumpuk di kalangan umat Islam. Karena penguasa ketika itu, Marwan bin Muhammad, sudah banyak jauh menyimpang. Kekuasaannya tidak adil, banyak kedoliman. Kemudian pejabatnya cinta dunia, tidak memikirkan rakyatnya, sehingga digulingkan. Sehingga terguling. Ibnu Taimiyah mengatakan pemerintahan yang kafir dan adil itu akan berdiri tegak kokoh daripada pemerintahan Islam yang dolim. Kalaupun pemimpinnya Islam agamanya, tapi dalam kepemimpinannya dolim, maka dia tidak akan kekal berkuasa, tidak akan lama berkuasa. Tapi kalau kepemimpinan itu walaupun dipegang oleh orang kafir, tapi dia adil dalam memimpin, dia cenderung akan lebih kekal. Karena kepemimpinan itu sangat pemimpin sifatnya adil. Kalau adil pasti akan dicintai. Nah, dulu ketidakadilan itu untuk Saudara sekalian, dari hadis tadi, ketika Islam lemah, Islam itu terjajah. Dulu Islam kuat, kenapa lemah? Kenapa sulit dikalahkan? Karena kuat, karena pengetahuan. Dulu Islam itu dihancurkannya Samuel Zwemer dalam perang salib. Perang salib itu lama, umat Islam sulit dikalahkan. Apa yang menjadi rahasianya? Samuel Zwemer mengadakan analisa umat Islam begitu hebat, heroik, semangat di dalam bertempur. Mereka mencari mati syahid bahkan. Sehingga dalam peperangan dulu mereka sulit dikalahkan. Samuel Zwemer mengetahui ini, kemudian memberikan analisa dan menyimpulkan satu-satunya cara untuk menghancurkan Islam adalah dijauhkan dari Islam itu sendiri. Jauhkan. Sepanjang mereka berpegang dengan Islam, sulit akan kita kalahkan dengan kekuatan militer sebesar apapun. Dan peperangan-peperangan dalam sejarah Islam selalu pasukan musuh lebih besar jumlahnya daripada pasukan kaum muslimin. Tapi selalu berikan kebenaran. Maka Samuel Zwemer begitu analisanya. Satu-satunya cara adalah jauhkan umat Islam dari Islamnya. Sehingga
ruh jihadnya hilang, heroismenya hilang. Kalau jihadnya sudah hilang, heroismenya sudah hilang, ya selesai. Nah, makanya mulai dari sana digagaslah yang namanya al-ghazwul fikri. Kalau dulu perang politik, perang militer, perang ekonomi, ada perang lagi yaitu al-ghazwul fikri. Untuk apa? Dulu untuk menggerogoti kekuatan umat Islam. Di Turki dulu Islam berkuasa, Turki Utsmani. Digerogotinya dengan ghazwul fikri, dengan sekularisme. Dihembuskanlah pemikiran-pemikiran sekuler, kepatuhan kepada pemimpin dikritisi, tidak boleh absolut. Padahal dalam Islam kan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kepada pemimpin yang Islam harus tunduk patuh secara absolut, walaupun dengan syarat tidak melanggar kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Lalu dimasukkanlah pikoh-pikoh pemikiran sekuler kepada Turki muda. Ya, ada Turki muda pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dari sanalah dijauhkan Islam dari pemikiran Islam sebenarnya, maka runtuh. Jadi runtuh. Jadi runtuh kekuasaannya sebetulnya dari dalam. Kamu bu. Jadi yang ingin saya sampaikan ya tentang ghazwul fikri. Sekarang itu kondisi umat Islam hari ini adalah kesuksesan ghazwul fikri yang dilaksanakan oleh musuh-musuh Islam. Di ghazwul fikri itu bukan perang politik, bukan perang militer, tapi perang pemikiran. Tujuannya apa? Yang pertama adalah ifsadul akhlak, merusak akhlak. Merusak akhlak. Maka yang dihembuskan adalah budaya. Budaya-budaya barat yang jauh dari aturan, yang penting happy, yang penting senang. Maka di budaya-budaya liberalisme, hak asasi manusia itu dihembuskan. Ya. Semua manusia punya hak asasi melakukan apapun untuk kebahagiaannya, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terserah mau melanggar aturan Allah atau tidak, terserah. Jadi dihembuskan itu kebebasan dengan jargon hak asasi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya merusak akhlak. Ya. Maka westernisasi, budaya-budaya barat itu terus digelontorkan dengan berbagai macam media, melalui hiburan, film-film, lagu-lagu dan sebagainya, sehingga digandrungi, disenangi, dicintai, dan sedikit-sedikit umat Islam meninggalkan budaya-budaya Islamnya, berubah mengikuti budaya-budaya barat tanpa disadari. Dalam dunia-dunia hiburan itu, ya, itu seperti itu. Ada fun, ada food, ada fashion, ya. Itu budaya-budaya diterapkan di sana. Fashion, gaya, style, berpakaian, kan banyak umat Islam yang tidak berpakaian Islam. Perempuan-perempuan muslimah jauh, ya, masih banyak syubhat dalam berpakaian. Jadi definisi jilbab kadang masih sumir, masih banyak syubhat, hingga banyak salah. Kemudian daripada hente, ya daripada tidak, memang, tapi jangan terus-terusan seperti itu. Itu kan harus betul-betul paham. Jadi tujuan ghazwul fikri yang pertama adalah ifsadul akhlak.
Karena setan dulu juga begitu. Ya, setan menggoda Nabi Adam, Siti Hawa menjadi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah diciptakan, ditempatkan di dalam surga, tapi digoda oleh setan. Ya. Sehingga setan mendapat laknat dari Allah. Ya. Diusir, ada tidak sujud, tapi setan menggoda Nabi Adam dan Nabi Adam tergoda, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, tahrimul fikr. Tujuan Ghazwul Fikr ini menggoda idealisme, menghancurkan idealisme tentang Islam. Islam sudah tidak menjadi kebanggaan. Maka tadi disebarkanlah sekularisme. Islam itu sudah tidak cocok zaman sekarang. Ya. Sekarang zaman sudah modern, Islam sudah tidak cocok untuk menjadi pedoman kehidupan. Sehingga orang itu jauh dari Islam. Tidak bangga dengan Islam. Tatanan kehidupan, tidak mau orang berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Kadang sedikit-sedikit, kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Setan itu menggoda manusia sedikit-sedikit. Dari yang kecil kemudian melangkah terus semakin yang besar. Ketika yang kecil sudah dianggap biasa padahal itu dosa, nanti lambat laun akan menganggap biasa dosa-dosa yang besar. Jadi Islam itu secara pemikiran sekarang banyak orang takut dengan Islam. Takut kalau Islam itu berkuasa. Takut kalau Islam itu memimpin. Takut kalau kelompok Islam yang loyalitas Islamnya tinggi berkuasa, khawatir Indonesia nanti akan begini, nanti akan begitu, kita nanti nggak bebas lagi, ya, dan sebagainya. Itu kan pius-pius Islamofobia yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Itulah Ghazwul Fikr. Sehingga umat Islam di Indonesia sangat benar-benar terkotak-kotakan. Umat Islam di Indonesia belum bisa dimobilisasi kepada satu tujuan untuk kejayaan Islam. Kalau pemilu, umat Islam begitu sangat terkotak-kotakan, ya. Sangat dibuat dipecah belah. Jadi kenapa? Karena tadi banyak yang takut kalau Islam itu kalau aturan Islam diberlakukan, banyak yang takut. Di samping memang ada kadang para aktivis pejuang yang dalam berjuangnya kurang bagus juga, tidak bagus, sehingga kadang orang jadi takut. Ada, karena kan Islam itu berdakwah yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berdakwah itu mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan dibikin kabur. Kita juga menegakkan Islam seperti di Turki, ya, nilai dulu sekuler, sekarang nilai-nilai Islam sedikit-sedikit dimunculkan kembali, ya, dimunculkan kembali nilai-nilai Islam, walaupun tidak dengan jargon simbol syariat Islam. Jadi langsung dengan tegakkan agama itu. Yang penting substansi nilai Islamnya dapat diberlakukan. Nah, kadang di kita di Indonesia ada yang berjuang itu mengedepankan dulu simbol. Namanya harus diganti, aturannya harus diganti. Sehingga kadang mendapat penentangan. Itu yang kedua. Jadi tahrimul fikr. Fikr itu idealisme tentang Islam digerogoti, sehingga orang tidak bangga dengan Islam. Islam tidak layak. Orang Islam yang loyal kepada Islam ini jangan menguasai, memimpin Indonesia. Nanti begini. Nanti begitu. Itu Ghazwul Fikr. Sehingga kadang masih banyak umat yang beragamanya Islam
tapi kadang di dalam pilihan politiknya jauh daripada kepentingan Islam. Kadang umat Islam masih goyah, ya, masih goyah dibeli, ya, dengan uang. Yang ketiga adalah idabatus saksiyah. Tujuan Ghazul Fikri adalah idabatus saksiyah, menghancurkan kepribadian Islam. Ya, akhlaknya tadi dihancurkan, dirusak, ideologinya dilemahkan, kemudian kepribadiannya. Jadi umat Islam itu, ya, tidak tampil sebagai seorang Islam yang royal, punya banyak kepribadian, ya, punya banyak kepribadian. Karena pribadi Islam, ya, dalam berbagai macam hal dia harus Islami. Nah, karena tadi kepada Islamnya sudah tidak bangga, maka pribadinya tidak mencerminkan sebagai pribadi yang Islam. Maka muncullah istilah Islam KTP. Jadi Islamnya hanya KTP, identitas kartu dan buku, tapi pribadinya tidak Islam. Bahkan bangga dengan nilai-nilai budaya-budaya yang jauh daripada Islam. Bagi anak muda, ya, Rasulullah itu idola, tapi kemana Rasulullah? Para sahabat itu orang-orang mulia, yang hebat, yang diridhoi Allah, tapi kemana para sahabat? Tidak menjadi figur dari teladan, ya. Malah artis-artis, penyanyi-penyanyi barat yang justru dilulukan menjadi kebanggaan. Ya apa? Padahal bagi perempuan ada sahabiah-sahabiah, perempuan-perempuan muslimah yang sangat patut dicontoh dan diteladan. Ya. Tapi itu kadang, ya, karena kepribadian Islamnya sudah melebur, ya. Wadu lautudhinu fayudhinu. Mereka orang kafir itu ingin kalian itu apa, ya, terbawa mereka. Wadu lautudhinu, mudahana itu mengikuti perilaku mereka. Mereka ingin kamu itu mudahana, luntur kepribadian, fayudhinu, maka kamu dengan mereka sama saja. Biar tidak pindah agama juga, biar tidak ganti agama juga, yang penting kepribadiannya luntur seperti mereka. Wadu lau takfuruna kama kafaru, mereka ingin kalian itu kufur seperti mereka. Jadi ingin dilunturkan kepribadiannya. Agamanya Islam, tapi jauh, ya, akhlaknya, perilakunya daripada nilai-nilai Islam. Nah, ini yang harus kitanya, serangan budaya itu luar biasa, apalagi dalam dunia hiburan, apalagi dalam figur-figur, idola-idola, ya, yang ini sudah begitu sangat menggerogoti kepribadian, ya. Makanya gak heran misalkan kalau santri idolanya artis Korea. Ini bagian daripada Ghazul Fikri, dan ini PR kita bersama. Ya. Padahal banyak teladan, guru, contoh, idola yang bisa dijadikan profil dalam kehidupan. Sangat banyak. Karena tadi Islam yang sudah dijauhkan, termasuk profil-profil figur-figur muslim-muslimah yang hebat sudah dipinggirkan. Nah, yang dimunculkan adalah figur-figur yang jauh dari Islam, diidolakan, ya. Jadi
Dan luar biasa kan, sokongan dukungan kepada munculnya public figure dalam sisi hiburan itu luar biasa. Sponsorshipnya hebat, luar biasa. Hadiahnya fantastis, luar biasa. Sehingga banyak yang tertarik. Tapi lomba-lomba yang bernuansa Islami sangat sepi peminat, sangat sepi sponsor yang mau nempel di dalam hal ini. Ini kan memang sudah berhasil ke Ghazul Fikri, ya, terkait tadi jabatus saksi. Yang keempat, tujuan Ghazul Fikri adalah al-riddah. Riddah itu pemurtadan. Riddah itu ada riddah i'tiqad. Kalau riddah i'tiqad, ya, dia murtad secara akidah. Ada riddah akwal, secara lisan dia mengatakan saya keluar dari Islam. Ada riddah af'al, ada riddah murtad secara perbuatan. Kadang mungkin orang tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang membuat dia tidak keluar daripada nilai-nilai Islam. Ya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u, jika kalian in tuti'ul ladzina utul kitaba yamuddukum min ba'di imanikum kafirin. Kalau kalian mentaati, mengikuti orang-orang ahli kitab, mereka akan mengembalikan engkau setelah beriman menjadi kafir. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahudi Nasrani berupaya perang Ghazul Fikri mempengaruhi umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti millah mereka biar tidak ganti agama. Walaupun ya, Yahudi itu memang upaya tidak merekrut orang lain untuk supaya beragama Yahudi, karena Yahudi berpaham seluruh manusia itu sektenya di bawah mereka. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Nahnu abna'ullah wa ahibbah, kata Yahudi. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Selain mereka adalah hina. Maka orang Yahudi tidak mengajak umat yang lain untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Mereka tentu saja beranak pinak berketurunan sebagai bangsa Yahudi. Tapi mereka mengajarkan nilai-nilai keburukan disebarkan kepada orang-orang Muslim. Yang penting budaya mereka diikuti, yang penting kebiasaan mereka diikuti, nggak perlu pindah dan ganti agama. Tidak. Terakhir paling ujung, tujuan dari Ghazul Fikri adalah al-wala lil kafir, loyalitas kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu memerangi Islam udah nggak perlu kirim lagi pasukan tempur, kirim lagi pasukan perang, karena umat Islamnya juga sudah loyal kepada orang kafir. Umat Islamnya juga sudah mau membantu kepentingan orang-orang kafir. Nah, ini harus diwaspadai, karena loyalitas kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Ya, yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Jangan menjadikan orang kafir sebagai awliya. Awliya itu banyak artinya, jadi pemimpin, teman dekat, kekasih, ya. Artinya kita jangan loyal, setia. Jadi loyalitas itu, wala itu dulu yang disampaikan artinya dekat, cinta, setia, patuh, taat, gitu. Kalau orang Islam sudah loyalitasnya kepada orang kafir, maka segala kepentingan orang kafir
akan berhasil. Ya, sehingga banyak kadang orang-orang Islam yang justru yang dimusuhi adalah pejuang-pejuang Islam. Para pembela Islam penegak kebenaran banyak justru dimusuhi oleh umat Islam yang mereka loyalitasnya sudah berpindah membantu orang-orang kafir. Ya, jadi berangkat dari hadis tadi, ya, kita mewaspadai itu semua. Ghazwul Fikri yang sampai sekarang terus dilakukan. Kayak umat Islam dalam kondisi lemah, tidak berdaya, ya. Jadi di bawah di skenario ini kalau ustadzah jadi aktivis akan terasa asiro bainal haq wal batil, pertarungan antara hak dan batil itu akan sangat kentara, di mana kekafiran dengan pasukannya, di mana Islam dengan pasukannya. Tapi kalau orang muslim yang hanya dia fokus kepada dirinya, ya, kepada dirinya, perbaikan diri, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian aktivitas hidupnya secara pribadi dan keluarga, tanpa dia punya kepedulian memperjuangkan Islam, akan sulit meraba, menganalisa dan melihat bagaimana orang-orang kafir ini berupaya terus tadi yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka senantiasa berupaya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dijauhkan umat Islam dari Islam, dari kebanggaan tentang Islam, dari berakhlak dengan akhlak Islam, dari bangga dengan budaya-budaya Islam. Dan itu sudah faktual hari ini. Kenapa Islam sulit bangkit? Karena umatnya masih tergolong sebagai umat jahiliyah yang jauh dari Islam, ya, jauh dari pemahaman Islam, jauh dari akhlak Islami, jauh dari budaya-budaya Islam. Mudah-mudahan ya, kita terus membina diri dan terus menyampaikan kebenaran. Di sini ya, sebagai ma'had. Jadi ma'had, bahasanya itu kan ma'had, nah, itu bahasa Arab. Ma'had itu tempat mempersiapkan, ma'had, tempat penggodogan. Ya. Jadi ahada, di ma'had itu tempat di mana mempersiapkan. Jadi yang dididik di sini ya dipersiapkan untuk menjadi generasi Islam di masa yang akan datang. Kitanya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya ya, harus memiliki pemahaman ke sana. Walau alam bisawab, itu yang bisa disampaikan ya, tentang Ghazwul Fikri yang kadang umat Islam banyak yang terlena, terbuai jauh dari Islam. Jadi Ghazwul Fikri mah kalau digambar ya ada kodok digodok gitu ya, dalam baskom, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang direbus. Maka kodoknya itu gembira aja di atas air, padahal dia sedang direbus menuju kehancuran dan kematian. Umat Islam juga sedang begitu. Umat Islam itu sedang dihancurkan, tapi mereka banyak tidak menyadari. Dan tidak menyadari karena gerakannya tadi sangat lembut. Apa lembut itu? Karena syahwat yang menjadi tabiat manusia diperturutkan, ya, diperturutkan. Ya, dulu nyawa sterilisasi itu yang harus menjadi kita waspadai. Walau sawab itu bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Agus yang sudah memberikan penasihat untuk siang hari ini. Alhamdulillah, segala rangkaian acara untuk pengajian kita ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa.
Ustaz dan Ustaz yang sudah hadir pada pelajaran kali ini. Terima kasih